Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Jannah selaku dosen pengampu mata kuliah teori media. Tak lupa kepada teman-teman KPI 1 yang berbahagia. Terima kasih telah mendengarkan ceramah saya tentang fenomena politik uang yang masih menjadi masalah serius dalam sistem politik kita. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya memakai teori hegemoni untuk menganalisa fenomena politik uang. Teori ini menyatakan bahwa media massa membantu mempertahankan kekuasaan kelompok yang dominan di masyarakat dengan meyakinkan publik untuk menerima pandangan dan nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok tersebut. Dalam hal ini, media massa dapat membantu mempertahankan status quo dalam hal politik uang dengan mempromosikan ide-ide yang mendukung sistem politik yang korup. Sebagai negara demokratis, kita memiliki sistem politik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Namun, praktik politik uang menjadi ancaman serius terhadap integritas dan demokrasi kita. Politik uang merujuk pada praktik memberikan uang atau pemberian material kepada para pemimpin politik, partai politik, atau individu tertentu dengan tujuan mempengaruhi kebijakan atau keputusan politik yang diambil. Praktik politik uang memiliki dampak negatif yang besar pada sistem politik kita. Pertama-tama, hal ini dapat mempengaruhi kinerja para pemimpin politik yang dapat memilih kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan publik hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang memberikan uang atau materi. Akibatnya, sistem politik menjadi tidak adil dan demokrasi menjadi tidak bermakna. Nah, yang kedua, praktik politik uang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum dan mempengaruhi partisipasi publik. Partai atau kandidat yang memiliki banyak uang akan lebih mungkin menang dalam pemilihan umum, terlepas dari kebijakan atau kinerja mereka. Akibatnya, sistem politik menjadi tidak adil dan demokrasi menjadi tidak bermakna. Ketiga, praktik politik uang juga dapat berdampak negatif pada kinerja pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh para pemimpin politik biasanya didasarkan pada kepentingan yang mendasarinya dan bukan pada kepentingan publik. Hal ini dapat berakibat pada ketidakadilan sosial dan kemiskinan yang semakin meluas. Untuk mengatasi politik uang, dibutuhkan langkah-langkah yang tegas dan komprehensif. Pertama, transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dalam sistem politik Indonesia. Informasi tentang sumber pendanaan dan pengeluaran politik harus dibuat tersedia untuk publik. Nah, yang kedua, hukum yang tegas dan efektif harus diterapkan untuk melawan praktik politik uang. Jadi, pelaku yang terlibat harus dihukum secara tegas dan adil. Nah, yang ketiga, pendidikan politik juga harus ditingkatkan sehingga publik lebih memahami pentingnya integritas dan demokrasi dalam sistem politik. Sebagai kesimpulan dari ceramah saya, praktik politik uang merupakan ancaman serius terhadap integritas dan demokrasi sistem politik kita. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama untuk mengambil tindakan tegas dan komprehensif untuk memerangi praktik-praktik politik uang dan mengembalikan integritas sistem politik dan demokrasi Indonesia. Saya harap
Apa yang saya paparkan tadi dapat membuka mata dan pikiran kita semua tentang pentingnya menjaga integritas dan demokrasi dalam sistem di Indonesia. Nah, fenomena politik uang ini juga terdapat di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi wala ta'awulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukmi lita'angulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan atau jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.